Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, welcome back to our channel. Untuk saat ini kita akan mempresentasikan laporan untuk hasil penelitian kami, yaitu menggunakan model LSTM sebagai untuk memprediksi harga minyak mentah. Nah, perkenalkan, saya sendiri lalu tadi Adiatma Sulaiman, dan di samping saya ada Naufal Bagasodo. Say hi. Oke. Untuk pembahasan pertama akan kami mulai dengan Mas Noval. Dengan Mas Noval kami persilakan. Terima kasih. Oke. Pertama-tama kenapa kami pilih topik minyak mentah? Karena minyak mentah sendiri, terutama WTI, itu salah satu benchmark utama negeri dunia. Ketika harga minyak naik turun, dampaknya bisa terasa mulai dari biaya produksi, logistik, harga kebutuhan, sampai kondisi ekonomi. Nah, yang jadi masalah, harga minyak itu sangatlah volatil. Dia dipengaruhi banyak banget sama faktor demand and supply, geopolitik, konflik, keputusan OPEC, kondisi ekonomi global, dan juga banyak faktor yang lainnya yang bisa sifatnya mendadak. Nah, makanya prediksi harga minyak ini sering untuk dipakai banyak pihak, yaitu perusahaan energi, buat perencanaan produksi dan pembelian, pemerintah, nanti buat kebijakan dan juga pengendalian harga, investor sendiri juga pakai untuk membuat strategi investasinya mereka. Nah, jadi tantangannya di sini yaitu jelas, yaitu volatil dan juga polanya sering tidak linear. Lalu di sini kenapa kita malah pilih LSTM atau Long Short Term Memory? Kalau bicara prediksi time series, biasanya orang kenal model klasik seperti ARIMA atau Gorge. Itu bagus, tapi sering lebih cocok untuk pola yang relatif lebih linear dan juga punya asumsi tertentu. Sementara harga minyak itu sering punya perilaku yang lebih liar. Kadang bisa naik tajam, tiba-tiba turun, ataupun kadang juga bisa stagnan ataupun sideways. Dan pola sebelumnya tidak bisa selalu terulang. Nah, di sinilah deep learning itu bisa jadi mulai menarik. Kami milih LSTM di sini karena LSTM itu spesialis untuk time series. Kelebihannya dia itu punya memori, jadi dia itu bisa menangkap ketergantungan jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau bahasa gampangnya, LSTM itu bukan cuma lihat hari ini, tapi dia bisa belajar pola dari rangkaian hari sebelumnya dan juga menjaga informasi penting tanpa mudah lupa seperti NNN biasa. Untuk rumusan masalah di sini, kita ada dua rumusan masalah, yaitu gimana penerapan LSTM dan juga bagaimana kita evaluasi untuk LSTM. Untuk tujuan penelitian kami di sini adalah untuk membangun pipeline prediksi berbasis LSTM, menghasilkan prediksi mulai dari horizon 7, 30, sampai 90 hari, dan juga mengevaluasi kinerja model menggunakan metric error. Tapi kita di sini juga ada batasan masalah. Supaya fokus dan bisa selesai dengan rapi, kami memakai pendekatan univariat. Hanya satu variabel yaitu harga penutupan ataupun close. Kami sengaja tidak memasukkan variabel eksternal seperti kurs, inflasi, stok minyak, ataupun berita geopolitik. Alasannya karena kami ingin menguji dulu, kalau hanya dari pola harga saja, seberapa jauh LSTM nanti bisa belajar. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kok nggak pakai faktor-faktor lain bang? Nah, itu memang bagian dari batasan dan juga akan jadi pengembangan di penelitian-penelitian berikutnya. Untuk penelitian selanjutnya akan diteruskan oleh Dedi. Oke. Kembali lagi ke saya ya. Jadi data yang kita pakai di sini adalah data minyak mentah dari West Texas Intermediate atau WTI. Nah, data yang kita ambil itu sebenarnya datanya ada dari 1900 sampai dengan tahun ini. Cuman kalau kita pakai semuanya itu kebanyakan dan mungkin hasilnya mungkin juga tidak efektif karena terlalu panjang ya. Jadi kita ngambil cuman yang terbaru saja 5 tahun terakhir, yaitu dari 2020 dan 2026 awal sebenarnya tanggal 2 Januari kemarin. Nah, terus ini sudah masuk penjelasan next. Nah, langkah pertama kita ambil itu ada data preprocessing. Jadi kita rapikan dulu datanya di sana karena data yang kita ambil itu masih banyak yang nol gitu. Jadi kita menggunakan interpolasi data dan juga di sini kita juga mengubah kolom. Di sana kan terdapat kolom close. Jadi kita mengubah menggunakan kolom price supaya nanti jadi lebih gampang dipahami oleh halayak seperti itu. Next. Perlu saya jelasin sedikit ya kenapa kita menormalisasi data itu penting di sini karena untuk LSM sendiri
lebih stabil hasilnya kalau misalkan skalanya itu, kalau tidak dinormalisasi training datanya itu bisa lambat dan tidak konvergen dengan baik. Jadi kalau misalkan ada data yang banyak, terus ada yang kolomnya 0, itu LSTM, hasilnya sudah tidak efektif, kayak gitu. Next. Nah, untuk langkah selanjutnya itu adalah pembentukan data supervised dan split. Nah, yang pertama ini adalah, kenapa kita melakukan splitting data yang menggunakan window 60. Jadi kita batasi dulu supaya nanti prediksinya lebih stabil, jadi per 60 data, per 60 row seperti itu. Jadi nanti, kalau misalkan kita, hitung dari 2020 sampai 2025 kan tidak bisa stabil, jadi kita split, kita potong-potong per 60 per 60 per 60 seperti itu. Dan untuk split kronologisnya itu terdiri dari 80% untuk testing dan juga, 80% untuk training dan 20% untuk di testing. Nah, kenapa tidak di-shuffle? Karena model ini bisa melihat masa depan secara tidak sengaja dan itu juga membuat evaluasi jadi tidak, eee, tidak evaluasi tidak, apa ya bahasanya, evaluasinya tidak akurat kayak gitu. Jadi kalau LSTM ini emang untuk evaluasi apalagi kita menggunakan MAPE ya, itu sebenarnya setiap kita running itu hasilnya emang tergantung dari jalur yang diambil oleh LSTM itu sendiri, kayak gitu. Next. Nah, langkah selanjutnya kita men-training data. Mana dia? Slide 8. Oke. Untuk arsitektur model yang kami buat itu cukup standar tapi akurat. Yang pertama itu LSTM dari 50 unit. Terus, di drop out 0,2 LSTM-nya 50 unit dan juga, dan 1 unit sebagai output. Nah, output ini fungsinya untuk mengurangi overfitting, jadi model tidak hanya menghafal data trainingnya. Training di sini kita menggunakan ada 4 jenis, yang pertama itu optimizer Adam, loss MSI, 15 ePort, sama batch size tipe 32. Nah, kenapa kita pakai MSI di sini? Karena untuk problem regresi seperti harga, MSI itu umum dipakai untuk data sensitif dan terhadap error yang besar. Nah, ini penting untuk komoditas yang volatil. Next. Nah, kemudian ini kita prediksi. Jadi prediksinya ini kita pakai 3 jenis supaya nanti hasilnya supaya bisa kita evaluasi juga, yang terdiri dari 7 hari yang paling pendek, ada 1 bulan dan juga untuk 90 hari. Nah, teknik yang kita pakai itu adalah teknik rekursif dan juga iteratif forecasting, yang artinya model ini diprediksi 1 hari ke depan. Nah, hasil prediksi ini dimasukkan kembali ke input lalu diprediksi hari ke berikutnya sampai berulang dengan total 7, 30, dan 90 hari. Jadi ada 3 hasil yang kita, tampilkan di sini. Nah, terus untuk metode ini, kenapa kita menggunakan metode ini, karena di dunia nyata kan tidak punya data yang asli di masa depan. Jadi terlihat jelas nih kalau misalkan, 7 hari bisa jadi, data 7 hari, data 1 bulan, data 90 hari ini kan kita tidak tahu data pastinya seperti apa. Jadi kita menggunakan pembagian supaya nanti, intinya kita tahu mana yang lebih prediksinya itu lebih tepat gitu. Apakah dengan semakin sedikit kita prediksi semakin tepat atau mungkin semakin banyak kita prediksi semakin tepat, kayak gitu. Next, untuk evaluasi. Oh, ini hasilnya ya. Nah, ini untuk hasil prediksi ke-7 hari, ada rata-rata $58 ya, dan koma-koma setelahnya. Dan untuk next-nya, nah ini untuk yang 30 hari, ini kita tidak tampilkan datanya, cuman iteratifnya saja. Oh, ini ada datanya juga. Next juga, Mas. Nah, ini untuk hasil MAPE. Nah, perlu saya jelaskan pertama di sini hasil MAPE-nya emang, tidak konstan ya kalau menggunakan LSTM, dan juga, tidak bisa emang, fitrahnya LSTM itu MAPE-nya tidak konstan. Jadi salah satu batasan penelitian kita di sini itu menggunakan evaluasi yang tidak relevan dengan model yang kita gunakan. Nah, di sini untuk MAPE itu untuk MAPE, untuk yang jangka 7 hari MAPE-nya 3,57, dan 30 hari itu 4,95, dan 90 hari 8,77. Nah, untuk MAPE semakin dikit, persennya itu berarti tingkat error-nya semakin dikit. Jadi di
Di sini kesimpulannya 7 hari itu memiliki nilai error yang lebih sedikit atau dalam kata lain dia lebih akurat untuk prediksinya kayak gitu. Next. Nah, ini untuk hasil grafik yang kita buat mulai dari tahun 2000 sampai 2026 dan juga prediksinya. Mohon maaf ini mungkin gambarnya kurang di zoom ya. Jadi bisa dilihat semakin tinggi semakin lama jangka prediksinya maka harganya terlihat semakin naik. Tidak ada tanda-tanda penurunan kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Next. Oke, kesimpulannya akan disampaikan oleh Mas Nopal. Jadi di sini kesimpulannya itu yang pertama adalah LSTM nanti itu bisa dapat digunakan untuk memprediksi harga minyak WTI dan juga memberikan performa yang baik terutama pada horizon pendek hingga menengah. Kedua, yaitu hasil evaluasi menunjukkan penurunan akurasi ketika horizon semakin panjang seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Teddy. Dari MAP yang awalnya 3,57 naik menjadi 8,77 pada hari ke-90. Untuk ketiga, strategi iteratif forecasting realistis untuk praktik, tetapi memang tidak punya efek akumulasi error sehingga prediksi jangka panjang harus ditafsirkan dengan hati-hati. Jadi di sini menunjukkan bahwa LSTM itu mampu belajar pola historis harga tanpa memerlukan variabel tambahan. Jadi bisa dibilang LSTM di sini menurut evaluasi kita cukup baik untuk penelitian kita saat ini. Oke, sekian untuk presentasi kita pada malam hari ini. Mungkin jika ada tanyakan bisa tanyakan di kolom komentar, tapi sebelum itu di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Oke, sekian dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.